Baik anak-anak yang berbahagia, sekarang kita masuk di mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Adapun 8 golongan mustahik zakat adalah sebagai berikut. Ada 8 orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak punya penghasilan, dia juga tidak punya harta. Tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama, ini sebagai perumpamaan ya. Orang fakir adalah orang yang membutuhkan Rp10.000, tapi ia hanya berpenghasilan Rp3.000. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi tidak cukup. Seperti seumpama orang yang membutuhkan Rp10.000 buat kehidupan sehari-hari, buat makan, buat tempat tinggalnya, dan juga buat pakaian yang dipakainya, tapi ia hanya berpenghasilan Rp7. Perempuan butuh uang 10.000, tapi ia hanya punya penghasilan Rp7.000. Nah, orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Ya, kalau dilihat memang antara fakir dan miskin itu lebih berat fakir. Karena hartanya ini memang lebih sedikit daripada orang miskin. Golongan yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Jadi ada panitia yang mengumpulkan zakat dan panitia itu memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ada legalitasnya bahwa dia ini adalah panitia zakat. Amil. Selanjutnya, orang atau golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf. Nah, kalau kalian perhatikan di depan, mu'alaf dibagi menjadi 4 macam, yaitu mu'alaf muslim, ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. Karena dia baru masuk, ya, niatnya kemudian imannya masih lemah, kadang masih ragu, masih belum yakin, maka dia diperkuat dengan adanya zakat ini. Yang kedua, mu'alaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang kedua, ini mu'alaf yang memang dia ini sudah punya keyakinan yang kuat, tapi tetap dikasih zakat. Kenapa? Agar bisa sebagai dakwah, agar orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya yang belum masuk Islam bisa tertarik untuk masuk Islam. Yang ketiga, mu'alaf yang dapat mengandung kejahatan orang kafir mu'alaf yang dapat membendung. Mu'alaf yang bisa membendung atau buat pertahanan dari kejahatan orang-orang kafir di sampingnya. Makanya dia diberi zakat. Yang keempat, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Oke, kita lanjut di mustahik zakat yang selanjutnya. Ada rikob. Rikob adalah mukatab yang berarti budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kain agar ia dapat menebus dirinya untuk berdiri. Nah, yang keempat ini, mustahik yang keempat ini adalah dia rikob itu budak mukatab. Budak mukatab itu adalah status budak, orang yang statusnya budak, dia ini sudah punya kesepakatan dengan tuannya untuk menebus atau membayar
agar dia bisa dibebaskan. Nah, diangsurlah itu uang. Misal, dalam 1 bulan dia bisa memberi uang kepada majikannya 15 juta misalkan, dengan kesepakatan, Pak, dalam waktu 1 tahun saya mau mengangsur untuk merdeka saya sendiri sebesar 15 juta setiap bulan. Nanti kalau sudah 1 tahun, saya mohon untuk dibebaskan. Ketika sudah tuannya ini sudah sepakat bahwa dia bisa bebas ketika diangsur uang, maka ketika sudah selesai angsurannya tersebut, maka budak itu bisa merdeka. Nah, budak yang seperti ini, dia boleh menerima zakat. Yang selanjutnya, gharim atau orang yang mempunyai hutang. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi gharim ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan. Jadi memang hutangnya ini digunakan untuk meminjam, hartanya ini digunakan untuk menghindarkan diri dari fitnah atau mendamaikan permusuhan. Jadi ada konflik dari beberapa orang, kalau dia tidak segera pinjam uang nanti akan semakin parah konfliknya, maka dia membayar sejumlah uang dengan uang yang dari utang tadi, dia ini boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah atau hajat yang diperbolehkan. Yang ketiga, orang yang minjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah, atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid. Itu masuk kategori gharim, atau orang yang berhutang. Selanjutnya, orang yang atau golongan yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Nah, selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan. Ada orang yang lagi perjalanan dan tujuannya ini tidak dalam rangka maksiat, maka dia boleh menerima zakat. Baik, tugas individu untuk anak-anak yang pertama adalah tulislah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 beserta terjemahannya sebagai dasar hukum zakat. Ini nanti ditulis ayatnya, ya, dan juga artinya ditulis yang jelas agar bisa yang benar, ya, bisa dibaca. Yang kedua, berdasarkan ayat di atas, atau ayat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Loh, mengapa bisa demikian? Berikan alasan kalian. Yang ketiga, tulislah hadis Rasulullah riwayat muttafaq alaih atau yang sudah disepakati absahannya beserta terjemahannya tentang dasar hukum zakat. Kalian cari hadis yang menjelaskan tentang perintah atau hukum dasar hukum zakat. Yang keempat, adakah hubungan antara ibadah sholat dengan zakat? Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran menyebut perintah zakat setelah perintah sholat. Nah, tulislah 3 ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat dan zakat secara beriringan. Nah, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, tolong tulis ayat Al-Quran surat At-Taubah dan terjemahannya yang menerangkan mustahik zakat tersebut itu siapa saja. Kalian tulis ayat Al-Qurannya. Begitu anak-anak. Selamat mengerjakan dan bisa dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan sesuai jadwal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.